Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 yang beranggotakan 2 orang, saya sendiri, Nelis Nurhalisah, dan satu lagi rekan saya yaitu Muswandi Sitohang. Di sini kelompok 16 akan membahas tentang Managing Working Capital atau bisa disebut juga manajemen modal kerja. Di sini ada beberapa agenda. Yang pertama itu ada manajemen kas internasional, yang kedua ada manajemen piutang, yang ketiga manajemen persediaan, yang keempat ada pembiayaan jangka pendek, dan yang kelima yang terakhir yaitu ada ringkasan dan kesimpulan. Yang pertama di sini ada manajemen kas internasional. Pengelola keuangan internasional berupaya mencapai tujuan tradisional pengelolaan kas di seluruh dunia. Yang pertama yaitu dengan mengendalikan sumber daya kas perusahaan secepat dan seefisien mungkin. Yang kedua ada mencapai konservasi dan pemanfaatan dana tersebut secara optimal. Nah, selain itu, di sini ada 7 bidang utama manajemen kas internasional. Yang pertama yaitu ada organisasi, yang kedua ada pengumpulan dan pencairan dana, yang ketiga ada netting pembayaran antar afiliasi, yang keempat investasi jangka pendek, yang kelima penetapan tingkat saldo kas perusahaan di seluruh dunia yang optimal, yang keenam ada perencanaan dan penganggaran kas, dan yang ketujuh yaitu ada hubungan bank. Yang pertama ada organisasi. Program pengelolaan kas internasional yang sepenuhnya tersentralisasi menawarkan sejumlah keunggulan. Di antaranya yang pertama yaitu dengan mengurangi total aset, profitabilitas meningkat dan biaya pendanaan berkurang. Yang kedua, staf kantor pusat dengan wewenangnya dalam menjalankan seluruh aktivitas perusahaan dapat mengenali permasalahan dan peluang yang mungkin tidak dirasakan oleh masing-masing unit. Yang ketiga, semua keputusan dapat diambil dengan menggunakan kriteria keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, yaitu dengan meningkatkan volume valuta asing dan transaksi lain yang dilakukan melalui kantor pusat, permasalahan mendorong bank untuk memberikan kuotasi valuta asing dan layanan yang lebih baik. Yang kedua ada pengumpulan dan pencairan dana. Untuk mempercepat pengumpulan dana, baik di dalam negeri maupun lintas negara, merupakan elemen kunci pengelolaan kas internasional. Potensi manfaat material yang timbul karena sering terjadi penundaan yang lama dalam penagihan piutang, khususnya penjualan ekspor dan dalam transfer dana antar afiliasi dan kantor pusat perusahaan. Untuk mempertimbangkan waktu pengiriman surat dan prosesan melalui bank, terdapat penundaan selama 8 hari hingga 10 hari kerja, dan itu sering terjadi sejak importir membayar tagihan hingga saat eksportir dikreditkan dengan tagihan dana yang dibersihkan, yaitu ketika dana tersedia untuk digunakan. Mengingat tingkat suku bunga yang tinggi, fluktuasi yang luas di pasar valuta asing, dan penerapan pembatasan kredit secara berkala yang terjadi merupakan ciri pasar keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Uang tunai dalam perjalanan menjadi lebih mahal dan lebih rentan terhadap risiko. Dengan mempertimbangkan pengumpulan dana nasional atau internasional, percepatan penerimaan dana biasanya itu melibatkan, yang pertama itu melibatkan pendefinisian dan analisis berbagai saluran pembayaran yang tersedia. Yang kedua yaitu dengan memilih metode yang paling efisien, yang dapat berbeda-beda di setiap negara dan pelanggan. Dan yang ketiga itu memberikan instruksi khusus mengenai prosedur kepada pelanggan dan bank perusahaan. Nah, untuk mengatasi 2 poin pertama, biaya penuh dari penggunaan berbagai metode harus ditentukan, dan penundaan yang melekat pada masing-masing metode itu harus dihitung. 2 sumber utama keterlambatan dalam proses penagihan, yang pertama yaitu karena waktu antara tanggal pembayaran dan penerimaan, dan yang kedua itu karena penyelesaian pembayaran melalui sistem perbankan.
Karena bank akan menjadi tidak efisien dalam meningkatkan dananya, memahami seluk-beluk transfer uang domestik dan internasional sangatlah penting jika suatu perusahaan itu ingin mengurangi waktu penyimpanan dana dan mendapatkan nilai maksimal dari hubungan perbankannya. Yang ketiga yaitu ada pembayaran netting dalam manajemen kas internasional. Banyak perusahaan multinasional mengatur produksinya secara global. Proses ini melibatkan pertukaran bahan, suku cadang, subrakitan, dan produk jadi yang sangat terkoordinasi secara internasional di antara berbagai unit MNC. Dengan banyak afiliasi yang membeli dan menjual satu sama lain. Pentingnya aliran fisik ini bagi eksekutif keuangan internasional adalah bahwa aliran tersebut disertai dengan aliran dana dalam jumlah yang besar, aliran dana antar afiliasi. Nah, yang paling penting, faktanya ternyata bahwa terdapat biaya yang dapat diukur sehubungan dengan transfer dana lintas negara tersebut, termasuk biaya pembelian valuta asing, biaya peluang float, dan biaya transaksi lainnya seperti biaya kabel. Nah, untuk biaya transaksi ini diperkirakan bervariasi antara 0,25% hingga 1,5% dari volume yang telah ditetapkan. Dengan demikian, terdapat insentif yang jelas untuk meminimalkan total volume aliran dana antar perusahaan. Hal ini dapat dicapai dengan pembayaran netting. Untuk manfaatnya yaitu manfaat tambahan dari menjalankan sistem netting, yaitu kontrol yang lebih ketat yang dapat dilakukan manajemen terhadap aliran dana perusahaan. Selain itu, informasi yang sama yang diperlukan untuk menjalankan sistem netting juga akan memungkinkan MNC mengalihkan dana sebagai respon terhadap ekspektasi pergerakan mata uang, perubahan perbedaan suku bunga, dan perbedaan pajak. Selanjutnya yang keempat, yaitu ada pengelolaan portofolio investasi jangka pendek. Untuk tugas utama pengelolaan kas internasional di sini yaitu untuk menentukan tingkat dan denominasi mata uang dari investasi kelompok multinasional dalam saldo kas dan instrumen pasar uang. Perusahaan dengan arus kas musiman atau siklus mempunyai masalah khusus, seperti jarak jatuh tempo investasi agar sesuai dengan kebutuhan yang diproyeksikan. Di sini untuk mengelola investasi ini itu dengan baik diperlukan yang pertama yaitu ada perkiraan kebutuhan kas di masa depan berdasarkan anggaran perusahaan saat ini dan pengalaman masa lalu. Yaitu yang kedua selanjutnya yaitu perkiraan posisi kas minimum untuk periode yang akan datang. Proyeksi ini harus memperhitungkan dampak inflasi dan antisipasi perubahan mata uang terhadap arus kas masa depan. Keberhasilan pengelolaan saldo kas yang dibutuhkan MNC dan kelebihan dana yang dihasilkan oleh perusahaan dan afiliasinya itu sangat bergantung pada pemilihan instrumen pasar uang jangka pendek yang tepat. Peluang yang menguntungkan ada di banyak negara, namun pilihan media investasi bergantung pada peraturan pemerintah, struktur pasar, dan undang-undang perpajakan yang semuanya sangat bervariasi. Instrumen uang yang tersedia berbeda-beda di setiap pasar utama, dan terkadang perusahaan asing juga itu tidak diberi akses terhadap peluang investasi yang ada. Dan hanya ada sedikit pasar, seperti pasar euro currency yang benar-benar bebas dan internasional. Di sini ada pedoman portofolio. Pedoman yang masuk akal untuk mengolah portofolio surat berharga secara global adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada diversifikasi instrumen dalam portofolio untuk memaksimalkan imbal hasil pada tingkat risiko tertentu. Yang kedua, tinjau portofolio setiap hari untuk memastikan sekuritas mana sih yang harus dilikuidasi dan mana yang baru investasi itu harus dilakukan. Yang ketiga, dalam merevisi portofolio,
Pastikan bahwa bunga tambahan menghasilkan lebih dari sekadar kompensasi untuk biaya tambahan, seperti pekerjaan administrasi, pendapatan yang hilang di antara investasi, biaya tetap seperti selisih kurs, dan komisi atas penjualan dan pembelian sekuritas. Yang keempat, jika konversi cepat ke uang tunai merupakan pertimbangan yang penting, maka evaluasi keamanannya dengan hati-hati daya jual atau likuiditas. Pasar siap ada untuk beberapa sekuritas, tetapi tidak untuk sekuritas lain yang memerlukan diskon besar untuk penjualan sebelum jatuh tempo. Yang kelima itu, sesuaikan jatuh tempo investasi dengan proyeksi kebutuhan uang tunai perusahaan, atau pastikan terlebih dahulu investasi sekunder pasar untuk investasi dengan likuiditas tinggi yang ada. Dan yang terakhir yaitu pertimbangkan dengan cermat peluang untuk arbitrage kepentingan yang tertutup atau tidak tertutup. Selanjutnya yang kelima ada penetapan uang tunai optimal di seluruh dunia. Pengelolaan kas terpusat biasanya itu melibatkan transfer uang tunai afiliasi yang melebihi persyaratan operasional minimal ke rekening yang dikelola secara terpusat atau kumpulan uang tunai. Dengan uang tunai pengumpulan, setiap afiliasi hanya perlu menyimpan saldo kas minimum yang diperlukan untuk tujuan transaksi secara lokal. Nah, untuk manfaat lain dari penggabungan itu agar lebih sedikit pinjaman yang perlu dilakukan atau lebih banyak dana berlebih tersedia untuk investasi yang akan memaksimalkan keuntungan. Akibat dari hal tersebut, itu beban bunga berkurang atau pendapatan investasi meningkat. Selain itu, semakin besar kumpulan dananya, semakin bermanfaat bagi perusahaan untuk berinvestasi pada keahlian pengelolaan kas. Agar pengumpulan dapat berfungsi, di sini manajer harus memiliki akses ke kumpulan pusat kapanpun mereka membutuhkan uang. Yang keenam, di sini ada perencanaan dan penganggaran kas. Kunci keberhasilan koordinasi global atas kas dan surat berharga suatu perusahaan yaitu dengan sistem pelaporan yang baik. Penerimaan kas harus dilaporkan dan diperkirakan secara komprehensif, akurat, dan tepat waktu. Jika staf kantor pusat ingin menggunakan sumber daya kas perusahaan di seluruh dunia secara penuh dan ekonomis, mereka harus mengetahui posisi keuangan afiliasinya. Nah, untuk perkiraan kebutuhan atau surplus kas, antisipasi arus kas masuk dan keluar, kondisi pasar uang lokal dan internasional, dan kemungkinan pergerakan mata uang. Sebagai akibat dari perubahan yang cepat dan nyata dalam arena moneter internasional, kebutuhan akan laporan yang lebih sering menjadi semakin mendesak. Perusahaan yang tadinya puas menerima informasi setiap triwulan kini memerlukan data bulanan, mingguan, atau bahkan harian. Nah, di sini juga ada mobilisasi uang tunai multinasional. Di sini maksudnya yaitu sistem yang dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan dana dengan melacak posisi kas saat ini dan jangka pendek. Untuk informasi yang dikumpulkannya dapat digunakan untuk membantu sistem netting multilateral untuk meningkatkan efisiensi operasional kumpulan kas terpusat dan untuk menentukan kebijakan pinjaman dan investasi jangka pendek yang lebih efektif. Informasi yang terdapat dalam sistem mobilisasi ini itu dapat digunakan untuk memutuskan bagaimana sih menutup defisit dan di mana akan menginvestasikan dana surplus sementara. Netting juga dapat difasilitasi dengan membagi arus masuk dan arus keluar agregat masing-masing afiliasi ke dalam komponen mata uang masing-masing. Perincian ini akan membantu dalam memutuskan operasi netting yang akan dilakukan dan dalam mata uang apa. Dan yang terakhir di sini ada hubungan bank. Hubungan bank yang baik adalah inti dari upaya pengelolaan kas internasional suatu perusahaan. Meskipun beberapa perusahaan mungkin cukup puas dengan layanan bank mereka, perusahaan lain mungkin tidak menyadari bahwa mereka mendapat pelayanan yang buruk dari bank mereka. Layanan pengelolaan kas yang buruk berarti hilangnya pendapatan bunga,
layanan yang terlalu mahal, dan layanan yang tidak tepat atau berlebihan. Di sini ada beberapa masalah umum dalam hubungan bank. Yang pertama yaitu terlalu banyak hubungannya, biaya perbankan yang tinggi, pelaporan yang tidak memadai, dan penundaan clearing yang berlebihan. Selain materi yang tadi tentang pengelolaan kas internasional, di sini juga ada manajemen piutangnya. Nah, di sini manajemen piutang, perusahaan itu memberikan kredit perdagangan kepada pelanggan, baik domestik maupun internasional, karena mereka mengharapkan investasi dalam piutang itu akan menghasilkan keuntungan, baik dengan meningkatkan volume penjualannya atau dengan mempertahankan penjualan yang jika tidak dilakukan akan hilang dari pesaing. Beberapa perusahaan juga memperoleh keuntungan dari biaya pembiayaan yang mereka kenakan atas penjualan kredit. Di sini ada tentang perpanjangan kredit. Perusahaan yang melakukan penjualan luar negeri menghadapi dua keputusan kredit utama, yaitu jumlah kredit yang akan diberikan dan mata uang yang akan digunakan untuk menagih penjualan kredit. Semakin mudah persyaratan kredit, maka semakin besar kemungkinan penjualan dilakukan. Diimbangi dengan pendapatan yang lebih tinggi, harus ada risiko kredit macet, peningkatan beban bunga atas investasi yang lebih besar dalam piutang, dan penurunan nilai mata uang dalam negeri dari piutang usaha yang didenominasi dalam mata uang pembeli. Biaya-biaya tambahan ini mungkin dapat diimbangi sebagian jika persyaratan kredit yang diliberalisasi meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menaikkan harganya. Di sini ada beberapa pendekatan yang memungkinkan perusahaan itu dapat membandingkan manfaat dan biaya yang diharapkan terkait dengan pemberian kredit internasional. Yang pertama yaitu hitung biaya pemberian kredit saat ini. Yang kedua yaitu hitung biaya pemberian kredit berdasarkan kebijakan kredit yang direvisi. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan informasi dari langkah 1 dan 2. Dengan hitung biaya kredit tambahan berdasarkan revisi kebijakan kredit. Yang keempat, yaitu dengan mengabaikan biaya kredit, hitung keuntungan tambahan berdasarkan kebijakan kredit baru. Dan yang terakhir, yaitu dengan keuntungan tambahan melebihi biaya kredit tambahan, pilih kebijakan kredit yang baru. Di sini ada contoh evaluasi penyaluran kredit di luar negeri. Misalkan, anak perusahaan di Mesir saat ini memiliki penjualan tahunan sebesar 1 juta euro dengan jangka waktu kredit 90 hari. Penjualan diyakini akan meningkat sebesar 6% atau 60.000 euro jika jangka waktu diperpanjang hingga 120 hari. Nah, dari penjualan tambahan ini, harga pokok penjualan adalah 35.000 euro. Biaya kredit bulanan adalah 1% dari biaya pembiayaan. Selain itu, pound Mesir diperkirakan akan terdepresiasi rata-rata 0,5% setiap 30 hari. Jika kita mengabaikan perubahan mata uang untuk saat ini, namun mempertimbangkan biaya pendanaan, nilai hari ini dari 1 euro piutang yang akan ditagih pada akhir 90 hari adalah sekitar 0,97 euro. Ketika perkiraan depresiasi pound Mesir sebesar 1,5%, itu dihitung dari 3 dikali 0,5%, selama periode 90 hari diperhitungkan, nilai ini akan turun menjadi 0,97. Itu dari 1 dikurangi 0,015 atau 0,955 euro. Berarti 4,5% biaya pencatatan piutang pound Mesir selama 3 bulan. Demikian pula, 1 euro dari piutang dikumpulkan 120 hari dari sekarang, yaitu bernilai 1 dikurangi 4 dikali 0,01. Selanjutnya, hasilnya dikali dengan 1 dikurangi 0,02 hari ini, atau yaitu senilai 0,941 euro.
Maka biaya tambahan pencatatan piutang pound Mesir untuk bulan keempat sama dengan 0,955 dikurangi dengan 0,941 euro atau 1,4%. Menerapkan pendekatan evaluasi 5 langkah dan menggunakan informasi yang dihasilkan dalam aplikasi ini, itu menghasilkan biaya kredit 90 hari saat ini sebesar 1 juta euro dikali 0,045, yaitu hasilnya 45.000 euro. Memperpanjang jangka waktu menjadi 120 hari akan menaikkan biaya ini menjadi 1 juta euro dikali 0,059, yaitu hasilnya 59.000 euro. Nah, biaya pengangkutan selama 120 hari penjualan tambahan sebesar 60.000 euro adalah 60.000 euro dikali 0,059, yaitu 3.540 euro. Dengan demikian, biaya kredit tambahan berdasarkan kebijakan baru sama dengan 59.000 euro ditambah 3.540 euro dikurangi dengan 45.000 euro, hasilnya jadi 17.540 euro. Karena jumlah ini lebih kecil dari keuntungan tambahan, yaitu sebesar 25.000 euro, jadi hasilnya itu dari 60.000 dikurangi 35.000 euro. Ada baiknya memberikan kredit bulan keempat. Untuk materi selanjutnya di sini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mas Wandi Situhang. Saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk Lilis Nurhailisa. Saya akan melanjutkan slide berikutnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen persediaan. Ada dua. Yang pertama itu untuk memfasilitasi proses produksi dengan memastikan bahwa persediaan tersedia saat dibutuhkan dan memungkinkan tingkat produksi yang lebih merata. Yang kedua untuk memastikan bahwa barang tersedia untuk dikirimkan pada saat berjualan. Selanjutnya ada lokasi produksi dan pengendalian persediaan. Banyak perusahaan telah menghindari produksi dalam negeri untuk produksi luar negeri demi mengambil keuntungan dari upah buruh yang rendah dan keringanan pajak, pinjaman bunga rendah, dan bantuan pemerintah lainnya. Berikutnya ada pembelian persediaan di muka. Di banyak negara berkembang atau kontrak berjangka mata uang asing terbatas atau bahkan tidak sama sekali. Selain itu, pembatasan seringkali menghalangi pengiriman uang gratis, sehingga menyulitkan bahkan tidak mungkin untuk mengubah kelebihan dana menjadi mata uang keras. Selanjutnya ada di sini penimbunan persediaan. Karena waktu tunggu pengiriman yang lama, terbatasnya ketersediaan transportasi untuk pengiriman berukuran ekonomis, dan keterbatasan mata uang, masalah kegagalan pasokan menjadi sangat penting bagi perusahaan manapun yang tergantung pada sumber asing. Kondisi ini memungkinkan membuat pengetahuan dan pelaksanaan kebijakan persediaan yang optimal di bawah ancaman gangguan pasokan menjadi lebih penting bagi perusahaan multinasional dibandingkan perusahaan yang dilakukan pembelian dalam negeri. Baru ada respon tradisional terhadap risiko tersebut adalah sangat melakukan pembelian di muka, namun menyimpan persediaan dalam jumlah besar bisa jadi cukup mahal, tinggi biayanya. Penimbunan persediaan termasuk pembiayaan asuransi, penyimpanan, dan keuangan telah menyebabkan banyak perusahaan mengidentifikasi persediaan yang rendah. Dengan manajemen yang efektif, sebaliknya manajer produksi dan penjualan biasanya menginginkan persediaan yang relatif besar, terutama ketika diperkirakan akan terjadi penghentian pasokan. Salah satu cara untuk membuat manajer mempertimbangkan pengertiannya yang ada biaya penimbunan versus biaya kekurangan adalah dengan menyiapkan kinerja laba dan manajer dengan menerima manfaat dari tambahan persediaan untuk mencerminkan biaya penimbunan. Selanjutnya di sini ada pembiayaan jangka pendek, terdiri ada 4. Bagian ini membahas 4 aspek berikut dalam pengembangan strategi pembiayaan luar negeri jangka pendek. Pertama ada mengidentifikasi faktor-faktor utama, yang kedua merumuskan dan mengevaluasi tujuan,
Yang ketiga, menjelaskan pilihan pinjaman jangka pendek yang tersedia. Yang keempat, mengembangkan metodologi untuk menghitung dan membandingkan biaya efektif mata uang dalam negeri dan alternatif-alternatif ini. Selanjutnya ada faktor kunci dalam strategi pembiayaan jangka pendek. Yang pertama, jika kontrak forward tidak tersedia, isu krusialnya adalah apakah perbedaan bunga nominal inilah tukar antara mata uang disesuaikan dengan antisipasi perubahan nilai tukar. Misalnya, apakah perbedaan antara suku bunga 8% Rand Afrika Selatan dan 3% Euro semata-mata disebabkan oleh ekspektasi bahwa Rand akan mengalami devaluasi sebesar 5% terhadap Euro. Dengan kata lain, permasalahan utama di sini adalah apakah terdapat penyimpanan dari efek Piseber internasional. Jika menyimpan memang terjadi, maka perkiraan biaya pinjaman euro akan bervariasi berdasarkan mata uang, sehingga menimbulkan masalah pengambilan keputusan. Pengorbanan harus dilakukan antara perkiraan biaya pinjaman dan risiko nilai tukar dengan terkait stop opsi pembiayaan. Yang kedua ada unsur risiko nilai tukar merupakan faktor kunci kecil. Banyak perusahaan meminjam lokal untuk menyediakan kewajiban saling hapus atau aset mata uang lokal mereka yang terekspos. Di sisi lain, meminjamkan mata uang asing di mana perusahaan tidak memiliki eksposur terekspos. Di sisi lain, meminjamkan mata uang asing di mana perusahaan tidak memiliki ekspor akan meningkatkan risiko nilai tukarnya. Artinya, risiko yang terkait dengan meminjam dalam mata uang tertentu terkait dengan tingkat eksposur perusahaan terhadap mata uang tersebut. Yang ketiga di sini ada elemen penting ketiga adalah tingkat pengindaraan risiko atau risk appreciation perusahaan semakin besar. Dihindarkan perusahaan atau manajemennya. Semakin tinggi harga yang harus dibayar untuk ekspor mata uang, menghindari risiko mempengaruhi terhadap risiko biaya perusahaan dan akibatnya. Tidak ada kontrak terjangka mempengaruhi pemilihan mata uang yang akan digunakan untuk membiayai luar negerinya. Nah, yang keempat, namun jika kontrak berjangka tersedia, risiko mata uang tidak akan menjadi faktor risiko bagi perusahaan strategi peminjam. Sebaliknya, biaya pinjaman relatif yang dihitung berdasarkan cakupan menjadi satu-satunya penentu mata uang mana yang dapat dipinjam. Persoalan utama di sini adalah apakah perbedaan bunga nominal sama dengan perbedaan ke depan, yaitu apakah paritas suku bunga berlaku. Jika ini berlaku, maka denominasi mata uang perusahaan tidak relevan. Biaya yang ditanggung dapat berbeda dengan mata uang karena pengendalian modal pemerintah atau ancaman pengendalian tersebut karena adanya elemen risiko tambahan. Ini diskon atau premi jangka panjang yang disetahukan mungkin tidak mengimbangi perbedaan antara suku bunga pinjaman atau LC versus pinjaman mata uang dalam negeri, yaitu paritas suku bunga tidak akan berlaku. Yang kelima, bahkan jika paritas suku bunga berlaku sebelum pajak, dominasi mata uang perusahaan berdayung. Memang penting ketika ada asimetri pajak ini didasarkan pada perbedaan perlakuan atas keuntungan dan kerugian selisih kurs baik pada kontrak terjangka maupun pembiayaan pinjaman. Misalnya, perusahaan atau aplikasi Inggris memiliki inisiatif untuk meminjamkan dalam mata uang kuat karena AM Revenue dan Custom Badan Pajak Inggris memiliki peraturan berbeda. Apakah pinjaman tersebut merupakan hubungan dengan atau tidak, bagaimana kerugian pada mata uang tersebut dapat digunakan terhadap penghasilan kena pajak di tempat lain. Faktor terakhir yang mungkin mempengaruhi keputusan pinjaman adalah risiko politik, bahkan jika pembiayaan bukan pilihan biaya minimum perusahaan internasional. Seringkali masih berusaha memaksimalkan pinjaman lokal mereka. Jika mereka yakin bahwa pengembalian atau pengendalian nilai tukar merupakan kemungkinan, sering terjadi peristiwa ini terjadi karena aset perusahaan
multinasional yang berisiko akan lebih sedikit jika mereka mengambil lokal dibandingkan eksternal. Di sini ada kemungkinan tujuan dapat membantu perusahaan dalam memutuskan di mana di dalam mata uang mana akan dipinjam. Yang pertama, minimal biaya yang diharapkan. Dengan mengambil risiko, tujuan ini mengurangi kebutuhan informasi, meningkatkan opsi pinjaman untuk dievaluasi secara individu tanpa mempertimbangkan relasi antara arus kas pinjaman dan arus kas koperasi. Yang kedua, menimbulkan risiko tanpa memperhatikan biaya. Sebuah perusahaan yang mengikuti saran ini sampai pada kesimpulan logisnya melepaskan seluruh asetnya dengan mengidentifikasi hasilnya pada sekuritas pemerintah. Dengan kata lain, tujuan ini tidak praktis dan bertentangan dengan kepentingan pemegang saham. Yang ketiga, perdagangan biaya dengan diharapkan dan risiko sistematis. Keuntungan dapat tujuan ini adalah seperti tujuan pertama, memungkinkan perusahaan untuk mengakumulasi pinjaman yang berbeda tanpa mempertimbangkan hubungan antara arus kas pinjaman dan arus kas operasi dari operasi. Selain itu, hal ini konsisten dengan referensi pemegang saham seperti yang dijelaskan oleh model penetapan harga aset modal. Yang keempat, perdagangan biaya yang diharapkan dari risiko total. Hal ini tergantung adanya potensi kerugian besar akibat kesulitan keuangan pada tingkat lebih praktis. Manajemen umumnya lebih memilih stabilitas yang lebih baik atau terlepas dari preferensi investor atau manajemen biaya akan mengasuransikan dirinya terhadap sebagai besar kerugian, namun memungkinkan untuk menggunakan pasar keuangan melakukan lindungan nilai terhadap risiko kerugian besar. Nah, di sini ada 3 opsi pembiayaan jangka pendek. 3 pilihan jangka pendek utama yang mungkin tersedia bagi MNC. Yang pertama, pinjaman antar perusahaan. Yang kedua, pinjam mata uang lokal. Yang ketiga, surat berharga. Pinjaman bank tanpa jaminan dapat diberikan berdasarkan jalur kredit, berdasarkan pengaturan kredit bergulir, atau berdasarkan transaksi. Pinjaman bank dapat berasal dari pasar domestik atau euro-guarancy. Yang pertama, pinjam berjangka adalah pinjaman langsung, seringkali tanpa jaminan yang diberikan untuk jangka waktu tertentu, ya. Waktu biasanya 3 atau 6 bulan. Hal ini menarik karena memberikan kendali penuh kepada bendahara perusahaan atas waktu pembayaran kembali. Yang kedua, ada jalur kredit. Mengatur pinjaman terpisah untuk meminjamkan. Yang sering meminjamkan adalah cara yang relatif mahal dalam melakukan bisnis. Salah satu cara untuk mengurangi biaya transaksi ini adalah dengan menggunakan jalur kredit. Peminjaman informal untuk mengizinkan perusahaan untuk meminjamkan hingga jumlah maksimal yang ditentukan dari bank. Yang ketiga, ada cerukan. Di banyak negara, bentuk standar pinjaman bank adalah melalui cerukan. Sebuah cerukan hanyalah sebuah jalur kredit di mana wesel atau cek dapat ditarik atau ditulis hingga jumlah maksimal yang ditentukan. Jalur cerukan ini sering kali diperpanjang, diperluas dari tahun ke tahun. Yang keempat, ada perjanjian kredit bergulir atau perjanjian kredit bergulir ini dengan jalur kredit kecuali sekarang bank atau sindikat bank adalah berkomitmen secara hukum untuk memberikan kredit sampai batas maksimal yang diterapkan. Perusahaan membayar bunga atas pinjamannya ditambah biaya komitmennya sekitar antara 0,125% dan 0,5% per tahun. Diskon tagihan perdagangan adalah teknik pembiayaan jangka pendek pilihan di banyak negara Eropa, terutama di Prancis, Italia, Belgia, dan pada tingkat lebih rendah di Jerman. Penyakit ini juga tersebar luas di Amerika Latin, khususnya di Argentina, Brazil, dan Meksiko, dan juga di Asia. Tagihan ini sering kali dapat didiskonkan ulang dengan bank sentral. Nah, baru di sini ada menghitung biaya pilihan pembiayaan alternatif. Bagian ini menyajikan rumus eksplisit untuk menghitung biaya
efektif pinjaman mata uang lokal dan pinjaman mata uang dalam negeri. Rumusan biaya ini dapat digunakan untuk menghitung sumber pembiayaan paling murah untuk setiap nilai tukar dan masa depan. Komputer dapat dengan mudah melakukan analisis ini, disebut analisis Birkeheppen, dan menentukan kisaran nilai tukar di masa depan yang mana setiap opsi pembiayaan tertentu adalah yang paling murah. Ini ada juga pinjaman mata uang lokal. Kita melihat bahwa strategi umum pada uang dalam negeri, biaya peminjaman mata uang lokal atau LC pada tingkat bunga RL dan perubahan mata uang sebesar C adalah jumlah biaya bunga mata uang asal ditambah persentase perubahan nilai tukar. Biaya pinjaman LC dalam mata uang asal sama dengan biaya bunga ditambah perusahaan nilai tukar. Baru pinjaman euro. Afiliasi Meksiko dapat meminjam euro dengan bunga 11%. Secara umum biaya 1 euro atau AC pinjaman kepada afiliasi adalah tingkat bunga pinjaman euro atau AC dan RA. Analisis pinjaman peso berharga 0,45 sama dengan 1 tambah C tutup kurung ditambah C, dan biaya pinjaman euro 11% untuk mencari titik impas ekspresi mata uang di mana biaya dipinjamkan peso dalam euro sama dengan biaya pendanaan euro. Semakin keduanya biaya tersebut sama min 0,45, 1 tambah C sama dengan 0,11 dikurang dan diselesaikan C. Nah, di sini aku dapat menyimpulkan ringkasan dan kesimpulan dari di atas. Bab ini mengkaji beragam elemen yang terlibat dalam kasus internasional, piutang, dan manajemen inventaris, serta pembiayaan jangka pendek afiliasi asing berkenan dengan pengelolaan kas. Kami melihat bahwa meskipun tujuan MNC sama dengan tujuan perusahaan domestik untuk mempercepat pengumpulan dana dan mengoptimalkan penggunaan bahan utama, keberhasilan pengolahan berbeda. Pilihan investasi yang lebih luas yang bersedia bagi perusahaan multinasional juga dibahas. Begitu pula konsep jaringan multilateral, pengumpulan uang tunai dan mobilisasi uang tunai multinasional. Ketika perusahaan multinasional mengembangkan sistem pengumpulan informasi yang lebih efisien dan kompensasi pilihan akan disertai dengan teknik pengelolaan yang lebih canggih dibandingkan yang ada. Baru demikian pula kita melihat bahwa manajemen persediaan dan piutang di MNC melibatkan strategi minimalisasi biaya yang lazim dalam investasi pada aset-aset ini, sampai pada titik di mana biaya marginal untuk menambah 1 unit kredit atau membeli 1 unit persediaan lagi sama dengan manfaat tambahan yang diharapkan dapat diperoleh. Manfaat ini diperoleh dalam bentuk pemeliharaan atau peningkatan nilai aset lancar lainnya seperti uang tunai dan surat berharga, meningkatkan pendapatan penjualan atau mengurangi biaya kehabisan persediaan. Kita juga melihat bahwa sebagian besar masalah manajemen persediaan dan piutang yang timbul secara internasional mempunyai kesamaan yang erat dengan perusahaan domestik murni. Baru alasan utama mengapa inflasi, perusahaan mata uang, dan gangguan pasokan umumnya lebih menimbulkan kekhawatiran di perusahaan multinasional dibandingkan di perusahaan domestik adalah karena kemampuan perusahaan multinasional untuk menangani masalah ini seringkali terbatas karena kendala pasar keuangan atau pengendalian impor. Ketika pasar keuangan bebas untuk mencerminkan peristiwa ekonomi yang diantisipasi, maka tidak perlu melakukan nilai terhadap hilangnya daya beli dengan menginvestasi aset fisik. Sekuritas keuangan atau kontrak berjangka merupakan media dilindungi nilai yang lebih murah dan efektif. Demikian pula, kecilnya kemungkinan bahwa kebijakan pemerintah akan mengganggu aliran pasokan antara wilayah dalam satu negara dibandingkan antara negara.
Kami juga memeriksa berbagai alternatif pembiayaan jangka pendek yang bersedia bagi suatu perusahaan, dengan fokus pada pinjaman perusahaan induk, pinjaman bank dalam mata uang lokal, dan surat berharga. Kami melihat bagaimana faktor-faktor seperti suku bunga relatif, perusahaan mata uang yang diantisipasi, keberadaan kontrak berjangka panjang, dan ekspektur ekonomi digabungkan untuk mempengaruhi pilihan pinjaman jangka pendek suatu perusahaan. Berbagai tujuan yang mungkin digunakan perusahaan untuk mencapai strategi peminjamnya dievaluasi. Disimpulkan bahwa jika ada kontrak berjangka, satu-satunya tujuan yang sah adalah minimalnya biaya bunga yang ditanggung. Dengan tidak adanya kontrak berjangka, perusahaan dapat berupa menimbulkan biaya yang akan diharapkan atau melakukan trade-off antara mengurangi biaya yang diharapkan. Begitu pula cukup sekian dari presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Pak. Review jurnal internasional. Judulnya yaitu Peran Lingkungan Hukum dan Keuangan dalam Menentukan Efisiensi Pengelolaan Modal Kerja di UKM Eropa. Jurnalnya yaitu dari Jurnal Ekonomi dan Keuangan tahun 2020, penulisnya Markus Matto. Fenomenanya yaitu tingkat modal kerja lebih rendah dan pengelolaan modal kerja lebih efisien di negara-negara dengan sistem hukum yang lebih aman dan perlindungan investor yang lebih baik. Abstraknya, studi ini berfokus pada apakah supremasi hukum atau perkembangan pasar modal dapat menjelaskan perbedaan yang diamati dalam tingkat modal kerja dan kredit perdagangan pada UKM dari 13 negara di Uni Eropa. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat modal kerja lebih rendah dan pengelolaan modal kerja lebih efisien di negara-negara dengan sistem hukum yang lebih aman dan perlindungan investor yang lebih baik. Temuan ini juga menemukan bahwa beroperasi dalam sistem modal berbasis pasar mempunyai dampak negatif terhadap siklus konversi tunai. Pengantarnya, minat terhadap modal kerja, khususnya kredit perdagangan, telah meningkat dalam lingkungan keuangan dan penelitian keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatnya minat ini bisa jadi karena kredit perdagangan telah menjadi penggunaan modal terbesar bagi sebagian besar penjual bisnis ke bisnis di negara-negara barat dan negara-negara maju lainnya. Selain itu, penelitian sebelumnya melaporkan bahwa kredit perdagangan merupakan sumber dana penting bagi perusahaan kecil dan besar di seluruh dunia. Metode penelitiannya yaitu ruang lingkup penelitian ini adalah pada UKM Eropa. Data keuangan dikumpulkan dari database Amadeus yang disediakan oleh Bureau Pandit. Negara-negara yang termasuk dalam sampel adalah Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Belanda, Portugal, Spanyol, Inggris, dan Swedia. Periode sampel mencakup 9 tahun dari tahun 2003 hingga 2011. Variabel penjelas utama penelitian ini dihitung pada tingkat negara. Salah satu alasannya adalah penelitian ini menggunakan metode observasi tingkat negara industri. Keuntungan menggunakan metode tingkat industri ini dibandingkan dengan metode tingkat negara adalah kita dapat mengontrol karakteristik perusahaan dengan lebih baik. Pembahasannya, kredit perdagangan merupakan sumber penggunaan dana. Dengan kata lain, sebagian besar perusahaan beroperasi di pasar ini sebagai pemberi pinjaman dengan memberikan piutang kepada klien mereka dan sebagai peminjam dalam hal hutang dagang dari pemasok mereka. Dalam pengertian ini, kredit perdagangan merupakan keputusan struktur modal penting yang menghubungkan sisi kewajiban dengan sisi aset dalam neraca. Selain itu, perubahan dalam praktik inventaris telah meningkatkan tingkat inventaris di banyak perusahaan, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan kredit perdagangan dalam bentuk hutang. Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki sampel UKM dari 13 negara Uni Eropa, apakah supremasi hukum atau perkembangan pasar modal dapat menjelaskan perbedaan yang diamati di working capital. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa skor hukum berdampak negatif terhadap WC yang diukur dengan CCC, WC terhadap total aset dan piutang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat WC lebih rendah dan pengelolaan WC lebih efisien di negara-negara dengan sistem hukum yang lebih aman dan perlindungan investor yang lebih baik.
Penelitian ini juga menentukan bahwa sistem hukum yang lebih aman memberikan peluang yang lebih baik dalam mengelola modal kerja, CCC, dan WCR, khususnya bagi perusahaan publik. Keterbaruannya, penelitian sebelumnya mendokumentasikan bahwa perusahaan dengan siklus persediaan dan piutang yang lebih pendek memiliki kinerja yang lebih baik dan oleh karena itu menghasilkan nilai bagi pemegang saham. Sebagai gambaran, Ernst & Young mencatat bahwa 2.000 perusahaan terkemuka di Amerika dan Eropa mempunyai uang tunai sebesar 1,1 triliun US dollar yang tidak perlu terikat pada modal kerja atau WC, setara dengan hampir 7% dari penjualan mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang beroperasi di negara-negara dengan skor hukum yang rendah beroperasi dengan tingkat modal kerja yang lebih tinggi, yang diukur dengan siklus konversi kas atau CCC, modal kerja terhadap total aset atau WCR, dan piutang atau ARR.